Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot. Bareng gue Jelis dan teman-teman kita kedatangan teman super spesial kita all the way from Surabaya. Please welcome Pendeta Michael Krisdian. Halo, apa kabar? Good to see you. Super keren Pastor Mike. Thank Gimana you. kabar? Doing well. Ya, Ya, all panas good juga ya? ternyata ya Panas Jakarta ya. Perlu ditambahin Pastor Mike, nggak Kenapa? cuman panas, macet, terus habis itu polusi, Iya. dan sebagainya. Tapi di antara semua itu Tuhan Yesus baik. Amin. Karena Ya, thank Anda you. hari ini bisa-bisanya hadir Thanks for having me. ke Hello God. It's an honor. It's good. Coba sedikit pertanyaan Pastor Mike. Ya. Tahu Hello God dari mana? Ini lumayan menarik. Banyak yang bicarain lah. Ada yang kirim-kirim saya konten-konten. Terus udah Really? gitu nanya, gimana pastor pendapat pastor tentang ini, tentang itu gitu. Gue takut banget nih. Terus lu jawab nggak? Iya sesat. Kagak lah. Enggak ya? Aman ya? Aman. Aduh, puji Kalau Tuhan. enggak, gue nggak kesini kan? Oh iya benar. Tapi Anda bisa datang dengan dua hal. Satu, Iya. datang karena memberitakan kebenaran. Dua, karena Anda tahu kita sesat. Jadi mau di sini. Bercanda Bisa banget. aja lu. Sorry banget. Iya, BTW, jokes aside, bercanda aside, teman-teman kita seneng banget hari ini Pastor Mike bisa datang. Thank you. Pastor boleh mungkin kenalan dikit gitu. Pastor Mike ini dari mana? Terus habis itu pelayanan di mana? Sudah berapa lama menjadi hamba Tuhan? Baik. Saya dari Surabaya. Saya saat ini menggembalakan gereja di Surabaya yang namanya Gibeon Church. Wow. Surabaya ya. Jadi kita baru kira-kira 11 tahun di Indonesia. Ini tahun ke-11. Kalau tahun lalu masih bilang 10 tahun gitu ya. Tapi ini udah masuk ke tahun 11. Saya pindah dari Amerika setelah 22 tahun. Tinggal di Amerika, melayani di sana tahun 2014. Dan kemudian sekarang saya juga menjadi bagian dari movement, church planting movement namanya City to City Indonesia, yang merupakan bagian dari Redeemer City to City yang dibuat oleh Timothy Keller. Shifu. Ya, Shifu kita ya, Bercandaan kita almarhum ya. Beliau benar. luar biasa. Dan saya direkturnya untuk Indonesia. Wow. Jadi kita menolong perintisan dan juga menolong gereja-gereja yang sudah established. Kalau mereka mau mengalami revitalisasi mungkin untuk lebih kontekstual terhadap pelayanan di urban. Kenapa kok namanya City to City? Karena memang kita khusus membantu di gereja di kota-kota. Bagaimana dengan desa-desa? Ada organisasi yang lain gitu. Karena kita tidak bisa jadi semua kepada semua ya. Oke, benar. Jadi kita harus spesialisasi gitu. Pertanyaan gue itu kan city to city, berarti kalau desa ke desa, village to village gitu. Bisa juga. Sorry banget, gue bercanda kayak gitu. Emang bisa garing ya. Emang bisa garing bener. BTW udah berapa lama melayani jadi seorang hamba Tuhan? Kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan cukup lama ya, dari tahun 2002 saya diordain sebagai pastor. Full time pastor mungkin dari 2010, kemudian jadi gembala sidang 2014. Tapi sebelumnya saya juga bertahun-tahun di Amerika menjadi youth pastor, college pastor, worship pastor. Jadi banyak ya. Pastor. Dan juga dulu saya grow up-nya dari gereja Arus Utama ya, mainstream GKI. Kemudian saya juga pernah di Karismatik dan sekarang saya di GBI. Jadi cukup beragam. Tapi saya sambil sekolah juga teologinya dari apologetika ya. Jadi saya dari Talbot University, Biola University. Yes. Jadi memang saya suka apologetika. Jadi memang cukup beragam gitu aja. Iya, banyak dan panjang lah ya ini. Dan juga profesional karena istri saya juga punya perusahaan. Jadi dia adalah CEO dari sebuah company, bukan di Indonesia ya, tapi di Amerika. Jadi makanya istri saya suka pulang pergi. Karena ya perusahaan kami bukan di Indonesia begitu. I see. Tadi kalau aku boleh tekan lagi, GBI Gibeon. Ya, Gibeon Church lah. Gibeon Church sekarang ya di Surabaya. Lebih kontekstual kan? Gibeon Church. Gibeon Church. Betul sekali. Keren sekali Anda. Teman-teman kalau mau datang lagi mampir ke Surabaya, atau jangan-jangan Anda lagi nonton ini dari Surabaya, Sedap. bisa langsung mampir ke sana ya. Nanti Amin. aku taruh Silakan. link sama Google Maps-nya. Yeah. Dan memang benar gini, 81% dari jemaat kita memang milenial Gen Z. Wah. Dan Alpha ya, milenial Gen Z dan Alpha. Dan ya. Alpha. Jadi jangan lupa datang kalau ke sana pagian. Karena kalau nggak dapat parkir dan nggak dapat tempat duduk. Kok tahu aja sih? Semua gereja masalahnya gitu. Iya gitu ya. Banyak yang masalah Betul, gitu. betul. Tapi anyway, kita
perkenalan dan sebagainya, kita lompat dari situ. Pastor Michael nih saat ini selain melayani di Gibeon, tentu aja ketika seorang hamba Tuhan atau pastor berbicara, dia akan menyuarakan Injil. Yes. Inilah topik kita hari Betul, ini gitu. betul. We're going to talk about Injil. Ya. Tapi boleh nggak gue mulai dengan sedikit kasar dan agak jahat? Oh, tentu saja. Apakah tidak membosankan untuk seorang hamba Tuhan atau pastor Ya, membicarakan Injil di gerejanya? Jadi mau nanya apakah bosan atau enggak? Apakah bosan atau enggak? Jadi Sorry gini ya, banget loh. Soalnya iya benar-benar aku bisa ngerti kenapa pertanyaan itu muncul ya, karena mungkin bisa saja kita tuh berpikir bahwa Injil itu ya tentang itu aja ya. Yesus disalibkan, mati, Yes. dia dikuburkan, kemudian dia bangkit lagi. Dan kita berpikir Injil itu dilakukan pada saat Paskah gitu ya, atau kalau enggak Injil diberitakan pada waktu penginjilan. Tapi kalau kita mengerti Injil yang sesungguhnya, yang menarik adalah kalau kita baca di Roma ya, misalnya kitab Roma itu, of course saya harus kembali ke Alkitab. Yeah, which is the brand, yeah. Ya, Roma 1 itu kan Rasul Paulus bilang begini, "Oh, aku mendengar tentang imanmu. Aku mendengar tentang buah dari imanmu, pekerjaanmu, gereja." Jadi ini adalah orang-orang Kristen di Roma. Iya. Dan kemudian di ayat 5-nya dibilang, "Karena itulah aku ingin pergi kepada kamu untuk memberitakan Injil." Loh, kok aneh ya? Iya, lumayan. Ini kan iman sudah terdengar, Yes. perbuatannya udah terdengar, Udah ada. gerejanya thriving. Tapi Paulus mau ke sana untuk memberitakan Injil. Oh, ternyata Injil bukan hanya untuk orang-orang yang belum percaya Kristus, tapi bahkan untuk kita yang sudah percaya Kristus, kita perlu terus punya mendengar tentang Injil dan memberitakan Injil itu di tengah-tengah orang-orang yang sudah mendengar tentang Kristus itu. Kenapa? Injil bukan hanya jalan masuk dalam kekristenan, tetapi kalau Tim Keller bilang gini, Yeah. the gospel is not just A, B, C of Christianity, but it's A to Z to Christianity. Jadi semuanya. Karena kalau bukan Injil, biasanya, oh Injil udah selesai nih, kita masuk ke pemuritan, kita masuk ke pembentukan karakter, kita masuk ke doa gitu. Pemuritan tanpa Injil akan jadi sebuah legalisme. Karakter tanpa Injil nanti akan menjadi sebuah kesombongan rohani. Karena kita lupa karakter bisa terbentuk oleh karena kasih karunia. Iya. Doa tanpa Injil nanti bisa menjadi sebuah ritual yang menjadi jimat untuk memperkatakan mantra-mantra lah dan yang lain-lain gitu. Sehingga kalau Injil itu tidak diberitakan terus, maka Kristus dan karya salibnya itu tidak menjadi center, tidak menjadi pusat dari segala sesuatu kehidupan tentang kekristenan itu. Iya. Tapi aku penasaran. Kalau dari POV orang-orang yang datang ke gereja, which is misalkan aku, Koko, teman-teman yang lagi nonton saja. gitu, yang lagi datang ke gereja, terus kan berulang kali gitu kita dikasih tahu tentang Injil ya. Yeah. Injil adalah Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia, Injil adalah Tuhan Yesus yang mati buat lu dan kita karena kasihnya dan sebagainya. Tapi hal itu tidak mengubah hidup kita. Bukannya berarti percuma dong kalau misalkan kita datang ke gereja dengerin Injil doang. Ya. Aduh, senyumannya I understand. Karena gini, pertanyaan kayak gini nih sebenarnya relate banget, aku paham banget. Mungkin kalian pernah mikir gini ya, udahlah Kak, gue udah dengerin Injil tiap minggu gitu ya, ngomongin tentang Yesus mati bangkit, tapi hidup gue nggak berubah, kan itu kan? maksudnya, Exactly, kan? betul. Papa mama masih berantem gitu, kuliah gue kacau, duit juga pas-pasan, kerjaan nggak dapet, anxiety makin tinggi. Ya kan? Terus relevannya gimana gitu kalau Injil? Nah, pertama-tama kita perlu ngerti ya. Kalau kita mikir kayak gitu sebenarnya wajar banget. Justru bagus kalau sampai kita tuh nanya begitu. Artinya kalian nyari sesuatu yang ini kita itu ngapain sih ke gereja? Jadi kalian tuh perlu mempertanyakan memang apa yang sedang kalian lakukan. Dan itu sebenarnya bagus. Nah, masalahnya pada waktu kita melihat itu, kadang-kadang kita salah kaprah bahwa kekristenan itu cuma agama dan formalitas atau cerita lama yang gak ada relevansinya buat kehidupan yang nyata. Padahal justru Injil itu keren karena apa? Itu menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih powerful daripada what the eyes meet gitu ya. Karena Injil tuh bukan ngomong bahwa Tuhan Yesus itu akan mengubah masalahmu dan kamu akan carefree dan kamu akan menerima mujizat yang luar biasa dan kamu akan bebas dari semua masalah. Enggak gitu. Tapi janji Tuhan Yesus apa? Dia tidak akan ninggalin kamu. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman.
Jadi kalau kita sekarang lagi sedih, skeptis, atau mungkin marah karena hidup kita belum berubah sesuai dengan ekspektasi, Yesus sendiri itu pernah ngalamin beratnya hidup yang gak adil. Dia pernah ngalamin itu semua. Bahkan kalau kamu masih ingat, dia lahir di tempat yang paling kecil, namanya Bethlehem. Iya. Dia lahir di tempat yang paling hina, kandang. Tempat tidurnya palungan, tempat paling najis. Bayangin, itu najis karena kalau orang udah pegang palungan, dia nggak boleh masuk bait Allah. Segitunya zaman itu. Betul. Karena seorang gembala itu dianggap pekerjaan yang sangat najis. Jadi Yesus itu dari lahir itu penuh dengan penderitaan. Jadi dia tahu banget apa yang kita rasakan karena dia pernah ngalamin itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita itu punya pikiran bahwa Injil mah gitu-gitu aja, jangan-jangan bukan tentang Injilnya, tetapi persepsi kita tentang Injil yang perlu dikalibrasi, perlu di-adjust. Atau jangan-jangan yang menyampaikan juga kurang memberikan sesuatu yang holistik ya. Saya suka tuh poin keduanya tuh. Poin kedua itu lumayan jelek gitu. Dan begini, misalnya ya, kadang-kadang kita tuh berpikir yang salah itu adalah kondisi kita. Mungkin sistemnya rusak. Ini pasti keluarga gua, ini gara-gara bokap gua, gara-gara kakak gua, gara-gara pemerintah, gara-gara ekonomi. Ya emang itu real banget. Aku ngerti, kita ngerti, itu kondisi keadaan gitu. Tapi sebenarnya akar yang lebih dalam itu apa? Kondisi hati kita. Kondisi hati manusia yang sering gak aman, yang sering insecure, yang sering gak tahu identitas, yang selalu merasa kosong. Itu sebenarnya lebih parah. Kalau hidup baik-baik saja mungkin kita bisa ignore. Plus ada masalah ekonomi, plus ada masalah keluarga, plus ada masalah pekerjaan. Apa yang terjadi? Ini numpuk semua. Wah, disinilah anxiety comes in, stress comes in. Nah disitulah sebenarnya Injil justru bisa masuk dan mulai mengubah sesuatu. Sesuatunya not necessarily kondisi luarnya, tetapi apa? Dari dalam keluar. Karena yang dirubah pertama kali bukan keadaanmu, tetapi hatimu terlebih dahulu. Itu yang menjadi key change. Kayak Yesus ya misalnya, Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jawabannya apa? Aku akan memberikan kamu mujizat. Enggak kan? Enggak. Dia memberikan apa? Kelegaan. Bahasa Inggrisnya I will give you rest. Kan dia memberikan datanglah kepadaku, enggak ngomong semua masalahmu akan hilang, enggak gitu. Tapi aku akan beri kamu kelegaan. Itu artinya dia menawarkan kelegaan jiwa. Rest di dalam hati kita, di tengah kehidupan yang susah, di tengah kehidupan yang berat. Jadi itu yang membuat perubahan dari dalam keluar. Itu perubahan yang terbesar menurut saya. Iya, cuman kalau aku boleh pertajam dikit gitu Pastor Mike. Pertajam bukan ke jawabannya tapi lebih ke kasusnya gitu. Kalau kita misalkan ada teman-teman saat ini youth, khususnya teman-teman kita yang bergumul ya, bahkan kalau aku boleh speak up for myself gitu, ngomongin tentang diri aku sendiri, aku bakal bilang, oke, aku ke gereja tiap minggu, yes, aku dengerin firman Tuhan, let's say, entah dimanapun gerejanya, apapun firmannya, pasti akan balik lagi ke Injil. Dan ketika aku di sehari-hari bertemu dengan masalah aku, apa yang harus aku ubah dari hati kalau gitu? Maksudku gini, let's say aku tuh lagi adalah seorang youth yang tadi bergumul, entah itu bergumul dengan relationship yang gak baik, keluarga yang mungkin gak sehat, pekerjaan mungkin gak enak, kuliah mungkin yang ngestak dan sebagainya. Tapi di saat ini aku dengar terus aku diminta, kayaknya hati lu ada sesuatu yang perlu diubah deh. Nah kalau gitu hatinya apa yang harus diubah gitu? Oke, kita jadi ini sekarang mulai masuk ke ini ya, lebih ke arah praktisnya ya. Iya. Karena kan tadi kan aku ngomong konsepnya gitu ya. Emang kita suka bolak-balik aja. Iya. Jadi seringkali kita berpikir gini, Injil itu hanya untuk buat kita masuk surga saja. Oh menarik tuh. Jadi mati, habis itu masuk surga. Tapi di dunia ini gimana gitu? Nah di situ gapnya banyak ya. Kan gue lagi ada di dalam masalah anxiety, gue ada di dalam toxic relationship. Gue sering overthinking gitu misalnya kan, ya kan, hal-hal kayak gitu loh. Ngaruhnya apa coba sama Injil? Nah, jujur ya, kalau kita mikir kayak gitu tuh mungkin karena kita mikir Injil itu hanya untuk urusan spiritual atau akhirat. Padahal sebenarnya Injil itu lebih gede, lebih luas dan jauh lebih powerful. Tadi kita sempat ngomong di mobil bahwa kita seringkali cuma lihat
Injil itu dari satu side aja. Yes. Padahal Injil itu sangat luas. Nah, kita coba beberin satu-satu deh. Satu side tuh gimana tuh? Coba. Jadi satu side itu mungkin ya Injil yang memberikan kamu jalan untuk masuk surga. Udah itu aja. Satu, Atau ya. kalau enggak mungkin kalau Injil itu pasti membuat kamu nanti kalau sakit kanker sembuh. Haleluya. Ya kan, terobosan keuangan gitu ya, mungkin gitu ya, minta sama Tuhan Yesus gitu segala macam. Tapi gimana dengan toxic relationship? Gimana dengan kecanduan? Gimana dengan anxiety? Gimana dengan overthinking? Hal-hal kayak gitu. Nah, oke, kita coba beberin satu-satu ya. Iya. Biar lebih praktis lah ya. Yes. Untuk orang-orang tuh bisa lihat. Oke, kalau toxic relationship, sering banget kita terjebak ke toxic relationship. Nah, kan tadi aku bilang Injil tuh mengubah hati kita ya. Nah, di dalam hati kita sebenarnya ada sebuah dambaan yang belum terpenuhi. Itulah sebabnya kalau kita lihat orang-orang yang masuk dalam toxic relationship itu sebenarnya ada sebuah keinginan, dambaan, rasa ingin dicintai, rasa ingin dihargai, rasa takut sendirian. Nah, gara-gara rasa itu kita itu rela terima perlakuan buruk dari orang lain karena kita takut kehilangan lah, lebih tepatnya kita takut kehilangan validasi. Kita takut kehilangan mereka. Kita takut kehilangan keberhargaan untuk diinginkan oleh mereka. Nah, disinilah Injil datang dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Contoh, kalau misalnya tentang toxic relationship, Efesus 1 ayat 5, Tuhan berkata, dalam kasih, dia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk jadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tuhan tidak harus mengadopsi kita orang berdosa. Kita ini orang berdosa. Kita seharusnya binasa. Tapi dia yang paling berharga rela untuk jadi tidak berharga supaya kita yang tidak berharga dibayar lunas menjadi sangat berharga untuk jadi miliknya. Nah, artinya kita ini mendapatkan validasi terbesar dari seseorang, opininya dari jagat raya itu yang paling berarti. Itu adalah Tuhan sendiri. Dia menganggap kita berharga. Kita jadi berharga, dicintai, bahkan dijadikan anak-anaknya. Bukan karena kita cantik, bukan karena kita lovely, bukan karena kita layak, bukan karena kita populer, tetapi karena dia memilih untuk memberikan kasih karunia itu kepada kita. Tuhan sendiri yang memilih kita untuk jadi miliknya. Identitas kita secure banget. Jadi kita gak perlu takut sendirian. Gak perlu takut kehilangan validasi dari manusia. Karena validasi yang kita terima itu dari Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga dan gak pernah berubah. Nah, kalau kita sadar itu, maka kita akan secure dengan identitas kita sendiri. Dan kita akan berani melangkah. Saat kita semakin sadar akan itu, kita berani melangkah ninggalin hubungan toksik dan hubungan yang gak sehat itu. You see? Yeah. So kita bukan berusaha untuk replace keadaan luarnya, tetapi Injil itu memulihkan jati diri kita yang hilang. Jati diri kita yang kita berusaha cari di dalam hubungan-hubungan yang toksik itu tadi. Yeah. Jadi itu tentang toxic relationship. Kalau kecanduan misalnya, kecanduan itu kenapa? Ada pain, ada emptiness yang kita pingin isi secara instan. Entah itu rasa sepi, kecewa, atau stres, kita lari ke kecanduan kita. Kita pikir pelarian itu akan memberikan kita sebuah Kelegaan. yes. Kelegaan tadi. Tapi ujung-ujungnya malah apa? Tambah kosong, tambah sakit, malah makin terjerat kecanduan, lingkaran setan. Tapi Injil memberikan solusi yang beda banget. Tuhan menjanjikan sesuatu yang jauh lebih dalam dan bertahan lebih lama daripada pelarian sesaat dong. Oke, kita kembali ke Alkitab di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah, ini ngomongnya uang ya, tapi sebenarnya sama aja prinsipnya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu bahasa covenant. Covenant itu ikatan perjanjian yang tidak berdasarkan kontrak, yang saling menguntungkan. Covenant itu meskipun lu gak layak, tapi gue tetap akan melakukannya karena gue buat ikatan perjanjian sama lu. Intinya Tuhan bilang, gue tahu rasa sakit kesepian yang kamu rasain. Tapi ingat, aku gak akan tinggalin kamu. Jadi rumusnya bukan gini. Bukan kalau kamu begini, nanti aku akan begini. Bukan kalau. Tapi rumusnya walau. Kamu begini. Walau kamu begitu. Walau kamu gak setia. Walaupun kamu itu gak layak. Aku yang akan layak.
Aku yang akan melayakkan kamu, aku yang akan kejar kamu, aku yang akan terus setia sama kamu. Nah ini luar biasa banget. Jadi ini bukan pelarian sementara, tetapi merupakan sebuah pendampingan yang kekal yang Tuhan janjikan. Dan dia bayar bukan dengan emas dan perak ya, dia bayar dengan darahnya. Wow. Makanya itu covenant. Covenant itu perjanjian darah. Tapi darahnya bukan darah kita, darahnya Yesus. Itulah yang membuat perbedaan. Jadi kadang-kadang kita sangat mereduksi kuasa Injil itu. Padahal kalau Roma 1 ayat 16 berkata Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Nah kalau kita nggak kembali kepada Injil, kekuatannya itu kekristenan hilang. Oh seru tuh. Oh menarik tuh. Benar. Karena begini, oke kita ngomongin tentang ajaran kekristenan ya. Yes. Tarik balik ke paling awal gitu. Oke. Injil. Uniknya kekristenan itu ya. Uniknya kekristenan itu dari zaman Adam dan Hawa. Itu ada yang namanya kalau kita ngomongin tentang agak berat dikit nih ya. Namanya proto-evangelium. Apa itu? Seumur hidup saya 27 tahun tidak Itu, pernah dengar proto mesin turbo enggak deh. Proto-evangelium itu Injil yang pertama kali diberitakan itu di kitab Kejadian. Believe it or not. Itu Tuhan sendiri yang ngomong. Dia ngomong sama iblis, keturunanmu akan meremukkan kepala. Terus kamu akan meremukkan tumitnya. Yang menarik adalah itu dikatakan di tengah-tengah Tuhan lagi mengutuk tanah, mengutuk cara lahir manusia, mengutuk ular. Tapi manusia nggak dikutuk. Padahal kan bukannya manusia biang kerok. Iya, ya kan? Iya. Tapi manusia nggak dikutuk. Aneh ya? Nah, tapi dia ngomong itu ada petunjuk, yaitu proto-evangelium. Bahwa Injil berkata bahwa keturunan dari perempuan ini akan terluka dan berdarah. Dan kamu akan meremukkan tumitnya. Tapi dari sini akan muncul keselamatan. Wah itu dari... Nah jadi keunikan kekristenan itu bukan tentang ajarannya aja. Tetapi adalah peristiwanya. Seluruh perjanjian lama itu menubuatkan peristiwa penebusan Yesus Kristus. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada manusia berdosa, umatnya. Dan itu adalah karya salib. Dan kemudian dia bangkit, dia menunjukkan dirinya 500 orang, kemudian dia naik ke surga dan ada Pentakosta. Dan luar binasanya sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, jadi keunikan Injil itu adalah peristiwanya. Ajarannya itu implikasi dari peristiwa itu. Nah, kalau peristiwanya dicabut dan kita nggak khotbahkan lagi, kekuatannya nggak ada. Karena kekuatannya justru tentang peristiwa itu. Makanya Injil ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat ya, ini kita ngomongin tentang kehidupan Yesus ya. Iya. Kan kita taunya Yesus jalan di atas air, nyembuhin orang sakit. Ubah air jadi anggur. Iya. Kenapa tidak ubah air jadi kopi? Betul ya. Itu kalau sekarang kali Itu ya. zaman sekarang. Tapi juga orang-orang peminum anggur juga seneng kok sekarang kalau air jadi anggur. Saya tidak akan menyangkal itu. Itu setuju banget. Kita denger yang bagus-bagus nih. Iya. Tapi kita jarang dengar bahwa Yesus itu kan dia cerita begini. Serigala punya liang. Aku gak punya tempat untuk menidurkan kepalaku. Dia homeless bro. Terus kalau kita ngomongin tentang siapa Yesus. Yesus pernah dianggap gila loh sama keluarganya. Dia di bait Allah sampai disuruh pulang sama keluarganya. Lu pulang aja deh, jangan bikin malu nama keluarga. Berapa banyak kita pernah digituin kan sama bapak mama ya. Lu mendingan diem deh. Kamu jangan bikin malu nama keluarga. Yesus pernah digituin bro. Terus udah gitu ya, dia dikhianatin. Dia dikhianatin sama siapa? Teman baiknya. Yudas jual dia. Petrus inner circle-nya dia. Petrus inner circle-nya ngapain? Nyangkal dia. Waktu dia butuh, bro doain gue ya. Semuanya pada tidur di Taman Getsemani. Kok itu jadi lucu? Betul gak? Lu pernah gak digituin? Gue pernah men. Iya kan? Dude. Gue ngerasa sendiri, gue ngerasa dikhianati. Let me go deeper ya, darker. Yes. Dia ditelanjangin. Dia dilecehin. Kemaluannya ditunjukin ke orang-orang. Dipukulin. Dimok. Dihina. Dibully. Itu adalah bahasa sekarang. Iya. Coba kita pernah mikir gak? Bahwa kenapa Tuhan semesta, pencipta semesta, alam semesta,
Kok mau tinggal di bumi yang bobrok, hancur, lahir di tempat yang tadi aku ceritain, di tempat kota yang Najis paling itu. kecil, tempat yang paling hina, diperlakukan seperti itu, terus kemudian dilecehkan, dikhianati, bahkan pada waktu dia berdoa nggak ada yang sama-sama dia. Makanya dia waktu di atas kayu salib dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah pengabaian kosmik yang terbesar yang terjadi di alam semesta. Kenapa kok dia harus melakukan itu? Nah, disinilah jawabannya di kitab Ibrani. Kita mempunyai imam besar yang mengerti seluruh pergumulan manusia. Jadi Wow. dia merengkuh kerapuhan manusia. Berinkarnasi. Dia bukan Tuhan yang duduk di surga nyuruh-nyuruh kita. Dia bukan Tuhan di surga yang kayak main catur. Enggak. Tapi dia menuliskan dirinya di dalam cerita kita. Mengalami semua yang hancur. Kehancuran manusia yang paling parah dia alami. Bersolidaritas dengan kita. Supaya dia bisa bilang begini. I know how you feel. I am with you. Merengkuh kerapuhan. Tapi dia bilang apa? Di Yohanes 16 ayat 33. Di dalam dunia kamu akan menderita. Tapi tabahkanlah hatimu. Karena aku sudah mengalahkan dunia. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus dan kita memandang Injil dan memandang karya salibnya, dia sudah mengalahkan itu semua. Tim Keller tuh pernah ngomong gini ya. Tim Keller of course Shifu ya. Iya, Shifu lagi, Shifu. Dia bilang gini nih. Jesus didn't suffer, so we don't suffer. Jadi dia bilang gini. Yesus tidak menderita bukan supaya kita nggak menderita. Tapi di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, pasti akan ada penderitaan. Karena apa? Manusianya berdosa, makanya akan ada perang, eksploitasi, akan ada korupsi, pembunuhan, Merintis. ya pokoknya semuanya, rasisme dan yang lain-lain selalu ada. Itulah sebabnya banyak penderitaan. Jadi dalam dunia kita pasti akan menderita. But he suffer itu bukan supaya kita nggak menderita, tetapi we suffer well. Jadi tengah-tengah penderitaan, makanya di Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang dunia yang gak punya Yesus, semua penderitaan itu hanyalah penderitaan satu kepada penderitaan yang lain tanpa makna. Tapi bagi kita, semua penderitaan itu ada maknanya karena Tuhan sedang membawa dan memproses kita untuk keserupaan Dia. Dan Dia menyertai kita. Wow. Di dalam itu semua. Dan mengerti penderitaan kita. Dan dia menang atas penderitaan kita. Makanya kita dikatakan yang ada di dalam Kristus adalah lebih dari pemenang. Itulah sebabnya Injil itu kaya sekali sebenarnya gitu. Dari lu ngomong 10 menit belakangan gue langsung tahu itu sekaya itu ternyata Pastor Mike. Gue sekarang menyadari ternyata bukan kita yang denger Injil tiap minggu, tapi kita yang tidak mengenal Injil sama sekali. Ya. Maksudnya gimana ya? Mungkin gini, bukan kayak ini gue sambil minum kopi ya. Iya. Jadi maksudnya kayak misalnya kita tuh lihat gelas ya. Mungkin kita lihatnya baru dari sini, belum lihat seluruhnya, sehingga keindahan kopi ini belum kita nikmati beneran gitu. Kita hanya baru lihat satu sisi aja. Coba kita lihat kayak berlian itu begitu banyak kilaunya, karena sudut-sudutnya itu wah luar biasa. Nah kadang-kadang kita hanya melihat satu sisi, maka kita hanya melihat sisi itu saja. Dan kita belum melihat keindahan keseluruhannya gitu. Tapi pada waktu kita melihat keindahan seluruhannya, kita selalu kaget dan selalu terpesona. Agustinus bilang begini, Injil itu seperti kolam di mana anak-anak kecil bisa bermain dengan aman dan menyenangkan. Tapi pada waktu gajah masuk ke kolam itu, dia bisa tenggelam. Dia bilang gini, untuk orang Kristen baru, Injil itu begitu indah. Tapi untuk para teolog yang paling profesor pun, yang pernah duduk di sini, bagus. Ternyata Injil itu jauh lebih kompleks daripada yang profesor bisa pelajari. Bahkan lebih dalam daripada S3 yang pernah buat paper atau disertasi gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana Injil itu seperti bawang yang selalu ada layer demi layer yang gak pernah berhenti. Karena keindahannya tidak pernah berhenti begitu.
when you put it that way, itu Yeah. jadi make sense sekali. Ya, praise God. Maksudnya aku coba balik ke yang tadi gitu. Ya. Bagaimana lu bisa ngomong tentang Yesus pernah dibully, Hmm. Yesus pernah dikhianatin teman-temannya. Hmm. Gue jadi kepikiran Tuhan Yesus juga pasti pas khotbah pernah didiemin, Exactly. nggak diacuhkan dan sebagainya, ngincernya rotinya doang dan sebagainya. That's right. Entah kenapa karena lu ngomong kayak zaman sekarang ya, gue jadi ngerasa oh itu relate ya ternyata ya. Sebenarnya masalah itu nggak jauh-jauh. Masalah manusia itu mau zaman 2000 tahun yang lalu sampai sekarang sebenarnya masalahnya sama. Kalau kita bisa, saya selalu ngomong, Pastor Mike gimana sih caranya ngomong sama orang itu kan kalau di gereja itu kan banyak tuh ada orang yang dari baby boomer sampai Gen Z tuh yang duduk di Oh, benar. audience gitu. Iya, Gimana iya. bisa relate sama mereka? Sebenarnya nggak perlu relate kayak gimana, tapi kita tuh lihat aja manusia tuh punya dambaan. Dambaannya apa? Dambaan untuk dikasihi, dihargai, dimengerti, ya kan? Berharga. Setiap manusia pasti kepingin seperti itu. Itu namanya pergumulan eksistensial kan. Eksistensialisme. Jadi kita itu manusia makhluk sosial. Itu adalah sebuah pergumulan untuk kita semua. Makanya kalau kita bicara tentang dihargai, berharga, itu pasti langsung relate. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu rumah tangga sampai remaja, meskipun dia punya telepon yang paling canggih dan ruangan ber-AC dengan komputer yang paling cepat, tapi kalau dia nggak punya teman, bapaknya nggak menghargai dia dan mengasihi, dia pasti akan kosong. Iya. Nah, another one adalah masalah fundamental, yaitu Apa apa? tuh masalah? Kejahatan, Oh, yes. penderitaan, dan kematian. Peperangan baru-baru Ya, ini. Yes. kita mengalami kejahatan, dijahati, crime, whatever it is, rasisme, Yes. kejahatan, penderitaan, dan kematian nggak bisa luput. Jadi kalau kita menyentuh itu semua, bukankah itu adalah dambaan manusia? Coba Injil menjawab apa? Kejahatan terbesar yang terjadi adalah Yesus yang tidak berdosa diperlakukan seperti orang jahat. Penderitaan terbesar adalah orang yang tidak pernah bersalah dan selalu taat diperlakukan tidak adil, dilecehkan, dikhianati, dan mati. Yesus mengalami itu semua, tapi apa? Dia kalahkan semua ini. Dia menang. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi fundamental dikalahkan, menang. Kemudian tentang eksistensial, dihargai, dimengerti. Ya Yesus ngalamin tidak dihargai, tidak dimengerti, tidak dikasihi, dianggap gila sama keluarganya, dibully, ya kan? Dilecehkan. Coba bayangkan ini semua. Dia menang atas itu semua. Bukankah ini adalah jawaban? Siapa yang bisa menang dari semuanya itu? Ya Yesus. Nah ini yang membuat kita akhirnya pada waktu kita melihat yang sisi-sisi yang tidak pernah kita lihat sebelumnya ini. Wah, saya bersyukur banget. Saya punya Tuhan yang mengerti pergumulan saya. Dan itu menguatkan saya dan memberikan saya pengharapan. Dan menenangkan hati saya. I will give you rest. Saya bisa rest di tengah-tengah itu semua. Pastor Mike, lu pernah nggak ketemu teman-teman atau youth gitu, seseorang yang emang bergumul dan seorang yang mempertanyakan di mana Tuhan ketika gue bergumul, Yeah. walaupun dia pernah mengalaminya, let's say. Maksudku yang pernah mengalaminya adalah Tuhan Yesus pernah mengalami segala pergumulan itu. Tapi lalu kita ketemu dengan teman-teman youth, bahkan mungkin gue sendiri, gue bisa bilang di mana Tuhan Yeah. ketika gue bergumul, ketika gue menghadapi masalah itu. Yes. Sering banget jujur kalau kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak youth, anak-anak muda gitu ya. Mereka ngomong sama saya, Pastor Mike atau Kak Mike, aku tuh udah rajin ke gereja, ikut pelayanan, dengerin khotbah, tapi kok hidup gak makin gampang gitu ya. Kok masalah gue makin rumit gitu ya. Atau mungkin Injil tuh beneran bisa dipercaya gak sih gitu kan? Wow, ya kan? itu pertanyaannya Pertanyaannya. luar biasa sekali ya. Kalau kita ngerasa kayak gitu, sebenarnya kita nggak sendirian sih. Saya pun juga pernah ngalamin itu. Dan aku ngerti kenapa kita berpikir seperti itu. Yang kalian rasain itu sebenarnya adalah ekspektasi yang salah tentang Injil sebenarnya. Ekspektasi yang salah tuh kayak gimana? Kita udah percaya sama Yesus, kita pikir hidup langsung mulus, kayak jalan tol gitu, bebas masalah. Dan kita, atau kalau nggak gini, kita berpikir bahwa Tuhan akan beresin masalah kita secepat yang kita mau gitu. Yes. Tapi pas realitanya nggak kayak gitu, kita langsung kecewa. Kita mulai bertanya-tanya
Apakah Tuhan bohong? Apakah Injil tuh nggak benar? Jangan-jangan gue yang salah percaya, nyalain diri sendiri atau mungkin nyalain Tuhan juga. Tapi gini ya, sebenarnya yang terjadi bukan Injil gagal, tapi cara kita memahami Injil tadi itu yang kurang tepat. Injil nggak pernah janjiin bahwa hidup itu akan gampang, bebas masalah dan selalu nyaman. Sebaliknya, Injil terus ngasih janji yang jauh lebih dalam, lebih powerful, lebih nyata dari itu semua. Tuhan janji dia akan selalu bersama dengan kamu, bersama dengan kita dalam setiap situasi yang kita lewatin. Ya, seperti tadi yang aku bilang, Yohanes 16:33. Semua ini telah kukatakan kepadamu bahwa kamu akan mengalami penderitaan atau penganiayaan, tapi kuatkanlah, tabahkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus justru bilang terang-terangan bahwa kita bakal ngalamin tuh namanya kesulitan, penderitaan, bahkan kekecewaan. Tetapi janjinya adalah aku sudah menang atas semuanya itu. Jadi sekalipun sekarang masih berat, sekalipun masalahnya belum completely 100% hilang, kita bisa tenang bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kita gitu sih. Jadi banyak banget orang kecewa dan bingung sama Injil karena salah ngerti ini, bro. Jadi salah mereka ngertinya kenapa tuh, Pastor Mike, kalau boleh tahu? Mungkin karena pikirannya sendiri, Yes. atau mungkin juga dia dengar sesuatu yang nggak full ya, atau mungkin juga kita sebagai gereja juga udah fail untuk menyampaikan the holistic gospel itu ya, true gospel yang menyeluruh gitu. Kalau kita baca ya di Mazmur 23, kita perlu kembali baca Alkitab aja. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah bahasanya gini, even though I walk through the valley of shadow and death. Maksudnya apa? Tuhan akan bawa kita lewat shadow and death, tapi walk through. Pasti keluar. Tapi mungkin lewat shadow and death. Iya. Terus kemudian, I will fear no evil because you are with me. Jadi ini memberikan kita sesuatu gambaran bahwa Tuhan itu ada dalam perjalanan hidup kita. Dan dalam perjalanan hidup kita, kita pasti mengalami perjalanan yang gak selalu mulus. Bisa shadow and death. Tapi it's gonna pass. Tapi when we go through it, He is with us. Itu menjadi pengharapan yang sangat luar biasa. Yes. Jadi semua penderitaan yang kita alami, kita rasakan, Tuhan ngerti. Dan Tuhan janji gak pernah ninggalin kita sendirian. Dan dia pernah ngalamin, dan dia menang. Dan itulah sebabnya kita lebih dari pemenang. Itu sih. Dan kita semua pasti bergumul. Kita semua pasti punya satu pergumulan, at least di dalam hidup kita. Gue pernah dengar bercandaan gini ya, lo walaupun dia bergumulnya di Swiss misalnya. Atau dia bergumulnya di first class di pesawat, dia bergumulnya di restoran mahal dan sebagainya. Karena kan sebenarnya itu membuat kita jadi mempertanyakan gitu, kok hidup dia lebih enak daripada hidup gua gitu. Kok hidup dia jauh lebih nyaman, apakah Tuhan lebih sayang dia atau enggak. Tapi buktinya dia bergumul. Nih ya, coba kita ngomongin deh. Kemarin tuh aku nonton ini nih, Netflix itu tuh, Anthony Bourdain. Tahu nggak Anthony Bourdain? Chef yang di CNN tuh. Dia bunuh diri kan. Hah? Dia bunuh diri, bro. Kok gue baru tahu? Iya, dan kemudian pada waktu diceritain, ini jadinya ngomongin seseorang ya, tapi gue sedih banget loh waktu nonton itu. Karena dia nyobain makanan yang paling mewah, tinggal di hotel yang paling top. Terus kemudian dia tuh net worth-nya itu billions. Iya, luar biasa. Untuk ukuran orang Indonesia itu kaya sekali gitu, ratusan miliar gitu. Tapi apa? Kenapa kok ada orang yang di puncak ketenaran, puncak kekayaan justru merasa hampa? Kenapa kok ada orang yang hidup di dalam kemewahan seperti itu kok merasa putus asa? So sebenarnya bukan tentang keadaan. It's going on in our hearts. Yang seperti tadi aku bilang. Seperti problem fundamental dan eksistensial itu. Dan rupanya kalau dijelasin, diperhatikan itu adalah keputusasaan yang dari despair itu putus cinta. Ternyata dia putus cinta dan dia tidak menemukan meaning lagi di dalam makan makanan yang dia coba semua tuh makanan. Dan dia merasakan kenikmatan hidup. He doesn't find meaning anymore. And he kill himself. Bukankah itu seperti kata Salomo juga kan ya? Iya. Dia nyoba semua, istri juga
300, selirnya 700. Banyaknya. Ya, Tapi nggak menemukan. betul. Jadi kalau saya ketemu sama orang-orang yang seperti ini ya, dan kalau kamu ngerti Injil, hidupi Injil itu secara nyata di hadapan mereka. Kadang teman kita tuh nggak butuh khotbah sih. Oh, Yang nice. mereka perlu lihat itu adalah kita memperagakan Injil, menampilkan Injil. Kemudian kedua mungkin jadikan dirimu menjadi tempat yang aman buat mereka. Supaya kita nggak, kita terlalu buru-buru kadang-kadang ngasih nasihat. Atau khotbahin mereka kan. Iya. Mungkin yang perlu kita dengerin dulu, dengerin deh cerita mereka. Baru setelah itu aku ngerti deh apa yang kamu rasain. Soalnya aku juga pernah sih. Karena sebetulnya kita semua pernah ngalamin yang teman kita rasain. Mungkin tidak setinggi, sedalam, kadarnya beda-beda. Tapi kita perlu berempati dan understanding. Dan yang ketiga, kita ini jarang lakuin, doain mereka sih. Oh nice, bagus banget itu. I mean, Iya. you know, hanya Roh Kudus kan yang bisa ngerubah hati manusia kan, doain mereka gitu. Jadi kita tuh di gereja tuh punya namanya kartu namanya Pray, Share, Invite. Pray for 3 people, share the gospel or your testimony with 3 people, baru invite them to church gitu. Nah, saya bilang, kenapa kartu ini dibuat? Karena kadang-kadang kita kebanyakan cuma invite, kadang-kadang kita cuma ngotbah orang, tapi nggak pernah doain mereka gitu. Coba deh doain. Kadang-kadang pada waktu kita berdoa, kita bisa dapat insight, kita bisa mendapatkan kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk mereka dan yang lain-lain gitu sih. Iya. Kadang juga kalau kita di Jakarta atau orang-orang tuh lebih seringnya doain tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi dua-duanya perlu ya. Perlu sejalur itu. Ya, betul. Lucu banget itu barusan. Iya. Gila, keren banget Pastor Mike. Tapi gini ya, aku boleh nggak cerita tentang kesaksian? Oh pasti boleh, masa nggak Sesuatu. boleh? Gini Siapa ya, yang bilang nggak boleh bertobat di sini? Tapi bukan kesaksianku sendiri, tapi Iya. kesaksian yang sesuatu yang mungkin bisa membantu teman-teman ya. Karena gini, aku tahu di antara kalian mungkin ada teman dekat yang sedang menjalani pergumulan kayak gini dan belum berani cerita kayak begini. Iya. Beberapa waktu lalu ya, ini ceritanya begini. Aku tuh ketemu sama seorang anak youth cewek. Sebut aja namanya Lena gitu ya. Ini bukan nama sebenarnya ya. Jadi kalau namanya Lena, mohon maaf. Kalau mau lebih palsu mawar. Iya, boleh. ya, boleh deh mawar gitu aja ya. Mawar. Oke, mawar. Kok tahu aja sih mawar? Oke, mawar ya gitu. Yes. Nah, kita find out dia mengaku bahwa dia ternyata dilecehkan secara seksual oleh keluarganya. Saya nggak usah bilang keluarganya siapa gitu ya. Sama orang yang dia percaya banget. Dan dia coba pulih sih. Dia tiap kali ke gereja dengar kasih Tuhan, dia cuman ngerasa hampa. Terus dia nanya terus, kalau Tuhan beneran sayang, kenapa Tuhan nggak cegah itu semua terjadi pada dirinya? Wow. I mean, when I hear that, actually, gue speechless sih. I'm honestly speechless. Aku tahu sih, luka kayak gitu tuh nggak butuh jawaban dulu gitu, tapi butuh telinga, waktu dan ruang gitu. Wow. Nah, setelah segala sesuatu tenang ya, ini gini aja saya cerita, saya ngerasa beratnya ya. Kita sampai udah agak tenang, kita sampaikan sesuatu yang selama ini jadi pegangan saya waktu menghadapi penderitaan yang mungkin nggak bisa dijelaskan gitu. Jadi aku ngomong sama si Mawar nih ya. Iya. Aku sebagai pendeta, pastormu, aku nggak akan pura-pura ngerti sepenuhnya rasa sakit kayak yang kamu rasakan. Tapi aku satu hal tahu yang pasti, seperti yang tadi aku ceritakan sama Julius tadi juga. Yesus nggak asing dengan penderitaan. Dia tahu rasanya dikhianati, dia tahu rasanya dilukai, dia tahu rasanya dipermalukan. Bahkan saat digantung di salib, tubuhnya juga diperlakukan dengan tidak hormat di depan umum, dilecehkan. Jadi aku cuma bisa ngomong, Yesus gak jauh dari rasa sakitmu. Dan dia ada di tengah-tengah rasa sakitmu. Saya cuma bilang gitu. Dan pada waktu itu dia langsung nangis, habis. So aku ngajakin dia baca Yesaya 53 ayat 3-5. Aku bacain ya. Iya. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Sehingga orang menutup muka terhadapnya. Bagi kita pun dia gak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kita mengira dia dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu kita bacakan itu, wah air mata di mana-mana, saya pun juga nggak bisa tahan. Tapi karena ini bukan karena luka air matanya, tapi karena untuk pertama kalinya aku rasa si Mawar ini sadar bahwa Tuhan terluka bersama dengan dia. Tuhan gak jauh, Tuhan ada di sana, Tuhan tinggal dan menyembuhkan. Jadi mungkin teman-teman yang lihat ini, kamu mungkin bukan Mawar ya, tapi kamu punya luka sendiri. Mungkin kamu punya teman seperti Mawar, yang tampaknya kuat tapi sedang hancur di dalam. Beban berat tapi gak kelihatan. Jangan buru-buru kasih nasihat, tapi hadir, dengerin, peluk. Pada saat waktu yang tepat, ingetin bahwa Yesus bukan cuman Tuhan yang berkuasa, tapi juru selamat yang ikut berdarah, juru selamat yang ikut menderita. Yesus gak datang buat orang rapi ya. Iya. Semuanya baik-baik saja. Dia datang buat yang hancur, luka, kotor, dan merasa gak layak. Ada banyak anak muda yang datang dan bilang sama saya, Kak, perjalanan iman saya dalam Kristus ini penuh dengan lika-liku. Iya. Saya banyak luka, saya banyak mengecewakan dia. Justru Yesus datang untuk orang-orang seperti itu. Jadi kita gak pernah sendirian. Yesus hadir, berjalan bersama dengan kita, dan mengerti rasa sakit kita. And I think that's the power of the gospel. Makanya Injil adalah kabar baik. Kabar baik buat kita yang penuh dengan keburukan. Dan kabar baik itu punya implikasi. Kalau kabar baik itu kita terima, hidup kita akan berubah. Hati kita akan dikalibrasi. Wow. Dan itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya, gitu sih. Semoga ini memberkati lah ya. Gimana ya? Itu udah di atas memberkati kalau dari aku. Aku speechless loh. Puji Tuhan. Terutama ya Mawar tuh gak cuma satu. Kita semua Mawar. Dengan lukanya masing-masing. Nah, dengan hidupnya masing-masing. yes. OMG, Pastor Mike. Praise God. Bagus Praise banget itu barusan. Praise God. I don't know why, mungkin kebanyakan dari kita benar. Kita mungkin mendengar cara penyampaian yang salah. Mungkin kita nggak meneliti atau mencari tahu lebih dalam. Dan mungkin waktu kita belum sampai aja. Tapi kalau teman-teman saat ini terakhir mungkin Pastor Mike ya, lagi nonton. Dan saat ini dia memutuskan gue pengen belajar percaya nih sama Yesus. Gue pengen belajar percaya sama Injil. Gue pengen belajar percaya lagi sama apa yang pernah Tuhan bilang, apa yang dari tadi Pastor Mike udah sampaikan gitu. Gue mau mulai dari mana gitu, langkah kecil apa yang harus gue lakukan? Ya tentu saja connect sama Hello God. Haleluya kalau gitu. Gue tidak menyangka itu, tapi oke lah kalau gitu. Diterima. Iya. Tapi mungkin berdoa sama Tuhan. Kemudian I know sounds cliche, tapi mungkin buka Alkitab, baca Yohanes deh. Yohanes is good start. Tapi temukan gereja, temukan komunitas yang mengabarkan Injil sih. Yes. Karena Injil itu bukan cerita indah yang jauh dari kenyataan. Tapi Injil itu justru masuk dalam realita yang paling gelap dalam hidup kita. Nah, kalau kamu nemuin sebuah komunitas yang berani vulnerable, yang berani cerita tentang kegelapan mereka. Kalau kita tuh di Gibeon Church tuh punya yang namanya #safe place but not soft. Safe but not soft. Safe tapi nggak soft. Kalau untuk tentang ya kegelapan, dosa, keburukan ya kita ceritain aja gitu. Karena hanya Injil yang berani berkata, aku tahu itu. Aku tahu itu dosa, aku tahu itu sakit. Dan Yesus ada di sana. Wow. Yesus nggak akan pergi, malah Yesus mau memulihkan gitu. Jadi kalau kita lagi bergumul atau kenal seseorang yang terluka, ya jadilah komunitas, temukan komunitas-komunitas itu. Iya. Ya.
Selain itu ada hashtag bukan tempat orang sempurna. Gila, Iya, iya. ternyata setahu itu ya gue ya. Sorry banget. Udah research ya. Enggak kan dari dulu emang udah sering Iya, dengerin. Hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Bukan Tapi tempat gak untuk berhenti orang di situ. sempurna. Disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Ya. Haleluya. Iya, Teman-teman iya. kita minta tolong loh dukungannya buat Pastor Mike. Thank you, Dari thank you. kita thank you God bless. banget Pastor Thank you, Mike God menjelajahi bless. sekitar berapa ratus kilometer buat nyampe sini. 890 mungkin ya. Waduh, tepat sekali kamu. Atau 793. Akurat. Nanti gue cek ya. Iya. Kita minta tolong teman-teman dukungannya untuk pelayanan Pastor Mike. Pastor Mike saat ini melayani di gereja Gibeon, Yes. Gibeon Church. Teman-teman juga bisa follow Instagramnya di Gibeon Church dan juga Pastor Mike punya IG pribadi. Ya. Bisa langsung di situ. Nanti aku taruh biar teman-teman bisa langsung follow dengan mudah. Thank you. Dan ya, apapun yang terjadi, jangan lupa kalau hati kita perlu dikalibrasi ulang. Wah, Keren banget iya, bukunya iya, Pastor iya. Mike. Dan teman-teman juga kita minta tolong buat follow sosial media kita Hello God, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa nonton, dengerin episode ini di Noise dan Spotify, dan juga teman-teman boleh download aplikasi kita Hello God. Di situ kita bisa saling mendoakan, saling cerita satu sama lain, dan juga tentunya bergumul bersama. Thank you so much, Thank you. Pastor Mike, for God today. bless. Keren Thank you, banget. Tuhan berkati. Thank you banget, Pastor Mike, for today. Thank you untuk Feby di sana dan teman-teman Hello God. Thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.